Hari ini kita akan membahas topik yang pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Apakah kamu saat ini sedang berjuang menyelesaikan tugas di sekolah, bekerja keras di kantor, atau mungkin sedang mencoba memahami keajaiban yang disebut kehidupan? Pernah nggak kamu merasa lelah banget meskipun nggak melakukan banyak hal? Rasanya otakmu seperti smartphone yang tinggal 1% baterainya. Nah, itulah yang disebut energy drainers atau penguras energi. Mereka adalah pencuri halus yang menguras motivasi, fokus, dan kebahagiaan kita. Tapi, ada kabar baik. Filosofi Stoik yang berasal dari berabad-abad lalu ternyata punya saran yang sangat relevan untuk menghadapi para vampir energi ini. Percayalah, mereka benar-benar tahu caranya menghadapi tantangan hidup. Jadi bayangkan dirimu berada di pesta, dikelilingi teman-teman, tapi kamu merasa lelah. Atau, kamu duduk di depan laptop, melihat daftar pekerjaan yang sepertinya tidak pernah berkurang. Kita semua pernah merasakannya, kan? Saatnya untuk melakukan sesuatu. Selama beberapa menit ke depan, kita akan belajar beberapa tips stoik yang sederhana untuk mendapatkan kembali energi kita dan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih powerful. Kita akan bahas cara menghadapi orang-orang negatif, mengelola media sosial, mengatasi penundaan, dan banyak lagi penguras energi modern. Tapi, ini bukan hanya soal mengenali masalah. Kita juga akan belajar cara praktis mengatasinya. Strategi ini sudah teruji waktu selama ribuan tahun dan tetap relevan sampai sekarang. Jadi, buat kamu yang masih pelajar dan sering begadang, pekerja kantoran yang tenggelam dalam deadline, atau bahkan yang sedang menghadapi masalah hubungan, video ini cocok banget buat kamu. Kita akan belajar berhenti, membuang energi untuk hal-hal yang enggak penting, dan mulai fokus pada hal yang benar-benar berarti. Apakah kamu siap untuk mengendalikan hidup dan berhenti membiarkan penguras energi menguasaimu? Yuk, kita mulai. 1. Orang negatif. Pernahkah kalian berada di sekitar seseorang yang selalu pesimis? Mereka yang suka mengeluh, melihat segala sesuatu dari sisi negatif, dan seolah-olah dunia ini penuh dengan hal buruk? Seringkali, tanpa sadar energi, kita ikut tersedot saat kita berinteraksi dengan mereka. Bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain. Tapi perlu diingat bahwa energi negatif itu menular. Berdasarkan penelitian, berada di sekitar orang yang pesimis bisa meningkatkan tingkat kecemasan dan stres kita, meskipun kita sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja. Coba renungkan orang-orang di sekitarmu. Siapa yang cenderung membawa energi positif dan siapa yang membawa energi negatif? Bayangkan jika kamu bisa mengurangi interaksi dengan mereka yang negatif atau setidaknya menetapkan batasan emosional saat berinteraksi. Bagaimana dampaknya pada kesehatan mentalmu? Dengan begitu, kamu bisa lebih menjaga energi untuk hal-hal yang memang kamu kendalikan, tanpa terseret ke dalam energi negatif orang lain. 2. Kelebihan media sosial. Kita semua tahu bahwa media sosial sangat menarik dan menjadi sumber informasi yang hampir tak terbatas. Tapi pernahkah kamu sadar bahwa berlama-lama di media sosial bisa menjadi salah satu penguras energi terbesar? Saat kita terus-terusan membuka media sosial tanpa kontrol, itu bisa memperkuat kecenderungan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain. Melihat kehidupan sempurna di layar sering membuat kita merasa tidak cukup, meskipun sebenarnya kita sudah memiliki banyak hal baik. Bagaimana perasaanmu setiap kali selesai menghabiskan waktu di media sosial? Apakah kamu merasa lebih baik atau justru lebih rendah diri? Cobalah untuk menetapkan batas waktu setiap hari untuk mengecek media sosial atau bahkan lakukan detox digital beberapa hari dalam seminggu. Bayangkan dampaknya pada fokus dan ketenanganmu. Dengan meluangkan waktu jauh dari layar, kamu memberi ruang bagi ketenangan pikiran dan energi positif yang lebih nyata. 3. Prokrastinasi. Siapa di sini yang suka menunda pekerjaan? Prokrastinasi ini adalah jebakan yang umum banget. Mungkin kamu merasa tugas yang menanti terlalu sulit, membosankan atau menakutkan, sehingga akhirnya kamu menunda-nundanya. Tapi ingat, semakin kita menunda, semakin besar beban mental yang kita rasakan. Pikiran tentang tugas yang belum selesai terus menghantui, menguras energi, dan membuat kita sulit merasa rileks. Apa alasan utama kamu menunda pekerjaan?
Apakah tugas itu bisa dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dijalani? Mulai dengan menyelesaikan satu langkah kecil dan rasakan perasaan pencapaian yang bisa memberi dorongan energi positif untuk langkah berikutnya. Setiap langkah kecil yang berhasil kamu selesaikan akan membantumu maju sedikit demi sedikit hingga energi positif mengalir tanpa halangan. 4. Drama dan gosip. Meskipun kadang menghibur, terlibat dalam drama atau gosip adalah penguras energi yang nyata. Saat kita berbicara tentang orang lain atau ikut dalam konflik yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan kita terjebak dalam siklus negatif yang terus berulang. Pikiran kita terfokus pada masalah orang lain, bukan pada pertumbuhan diri kita sendiri. Apakah ada drama atau gosip di sekitar yang sebenarnya bisa kamu hindari? Bayangkan bagaimana rasanya jika kamu berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak relevan dengan hidupmu. Fokus pada diri sendiri dan tujuanmu mungkin akan terasa jauh lebih memuaskan daripada terlibat dalam gosip yang melelahkan. Dengan menjauh dari drama, kamu bisa lebih memusatkan energi pada hal-hal yang memperkaya hidupmu. 5. Kurang tidur. Tidur cukup itu vital banget buat kesehatan fisik dan mental kita. Tapi di dunia yang serba sibuk ini, banyak dari kita yang menganggap tidur sebagai hal yang bisa dikesampingkan. Padahal, tanpa tidur yang cukup, otak kita tidak bisa berfungsi optimal, dan dampaknya langsung pada energi serta produktivitas kita. Apakah kamu cukup tidur setiap malam? Jika tidak, apa yang mengganggu tidurmu? Cobalah membentuk rutinitas tidur yang lebih konsisten, misalnya dengan menetapkan jam tidur yang sama atau menghindari penggunaan gadget 1 jam sebelum tidur. Lakukan ini selama seminggu dan lihat perubahan pada energi serta suasana hatimu. Dengan tidur yang cukup, kamu akan siap menghadapi hari dengan energi penuh dan fokus yang lebih tajam. 6. Berpikir berlebihan. Salah satu penguras energi terbesar adalah berpikir berlebihan. Terkadang kita terlalu memikirkan hal-hal kecil atau khawatir tentang skenario yang belum tentu terjadi. Pikiran yang berulang tentang satu topik saja bisa membuat kita lelah mental dan sulit fokus pada hal lain yang lebih penting. Saat kamu mulai berpikir berlebihan, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini penting? Atau apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya? Jika jawabannya tidak, alihkan fokusmu ke aktivitas lain yang lebih produktif atau menyenangkan. Ingat, pikiran yang tenang memberi ruang untuk tindakan yang lebih efektif dan energi yang lebih terfokus. 7. Pola makan tidak sehat. Apa yang kita konsumsi punya dampak langsung pada energi kita. Makanan tinggi gula atau lemak jenuh mungkin memuaskan sesaat, tapi sering membuat kita merasa lemas setelahnya. Sebaliknya, makanan sehat seperti buah, sayuran, dan biji-bijian memberi kita energi yang tahan lama, membuat kita merasa lebih segar sepanjang hari. Apa saja makanan yang sering kamu konsumsi? Bagaimana dampaknya terhadap energimu sepanjang hari? Cobalah untuk lebih memperhatikan asupan makananmu dan lihat bagaimana perubahan kecil dalam pola makan bisa meningkatkan energi dan fokusmu. Dengan memberi tubuh nutrisi yang baik, kamu tidak hanya merasa lebih sehat, tapi juga lebih bersemangat menjalani hari. 8. People pleasing. Mencoba menyenangkan semua orang adalah hal yang baik, tapi kalau terlalu sering, ini bisa mengorbankan kebutuhan kita sendiri. Selalu berkata ya pada permintaan orang lain, bahkan ketika kita sebenarnya tidak ingin melakukannya, bisa menyebabkan stres dan kelelahan emosional yang luar biasa. Apakah kamu sering merasa terpaksa mengatakan ya hanya untuk menyenangkan orang lain? Ingatlah bahwa kamu punya hak untuk mengatakan tidak jika itu tidak sesuai dengan prioritas atau kebutuhanmu sendiri. Mungkin ini saatnya untuk melatih berkata tidak secara bijak demi menjaga keseimbangan diri. Dengan berkata tidak pada yang tidak perlu, kamu memberi ruang untuk berkata ya pada yang benar-benar berarti bagi dirimu. 9. Kekacauan dan ketidakaturan. Lingkungan yang berantakan bisa mencerminkan pikiran yang juga kacau. Sebaliknya, ruang yang rapi dan bersih bisa membantu kita merasa lebih tenang dan fokus. Mengatur lingkungan sekitar adalah salah satu cara sederhana namun efektif untuk menjaga energi kita tetap stabil. Apakah ada area di rumahmu yang berantakan dan mengganggu fokus? Mulailah dari hal kecil, misalnya dengan merapikan meja kerja atau kamar tidur,
Dan lihat bagaimana perubahan ini bisa membawa ketenangan serta fokus yang lebih baik. Dengan lingkungan yang rapi, kamu menciptakan ruang bagi pikiran yang lebih tenang dan energi yang lebih tertata. 10. Hubungan toksik. Hubungan yang tidak sehat atau penuh tekanan dapat menguras energi kita lebih cepat daripada hal lain. Jika kamu terus-menerus merasa cemas atau tidak dihargai dalam suatu hubungan, mungkin sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali peran orang tersebut dalam hidupmu. Apakah ada hubungan dalam hidupmu yang terasa menguras energi? Cobalah untuk menetapkan batasan yang sehat, atau jika perlu, kurangi interaksi dengan mereka demi menjaga kesehatan mentalmu. Dengan melindungi energi dari hubungan beracun, kamu memberi dirimu kesempatan untuk bertumbuh dalam relasi yang sehat dan positif. Setelah kita mengidentifikasi penguras energi ini, saatnya mengambil langkah untuk menghadapi mereka. 10 tips stoik untuk mengatasi penguras energi. Pertama, praktikkan visualisasi negatif. Alih-alih selalu berpikir positif, stoik mengajarkan kita untuk juga membayangkan hal-hal yang bisa salah. Misalnya, bayangkan skenario terburuk sebelum presentasi penting. Setelah kamu membayangkan yang terburuk, yang nyata nggak akan terasa seburuk itu. 2. Buat rutinitas pagi. Mulai hari dengan niat yang baik bisa membuat perbedaan. Contohnya, bangun dan renungkan 3 hal yang kamu syukuri. Setel niat untuk hari ini agar lebih sabar. Misalnya, 3. Terapkan dikotomi kontrol. Bedakan antara hal yang bisa dan tidak bisa kamu kontrol. Fokuskan energi hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti sikap dan tindakanmu. Keempat, latih mindfulness. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah cara yang bagus untuk tetap tenang. Fokuslah pada napasmu atau hal-hal di sekitar yang bisa kamu rasakan. Ini akan membantumu melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Kelima, biasakan ketidaknyamanan. Cobalah berlatih keluar dari zona nyaman, misalnya dengan mandi air dingin atau menghadapi situasi yang kamu hindari. Ini akan melatih ketahanan mentalmu. 6. Biasakan bersyukur. Setiap malam, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri. Dengan berfokus pada hal-hal positif, kamu akan merasa lebih bahagia dan berenergi. 7. Hidup dengan niat. Jangan biarkan hidup berlalu tanpa arah. Buatlah niat dan tujuan untuk hidup sesuai dengan nilaimu. Kedelapan, renungkan hari Anda. Di penghujung hari, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apa yang sudah berjalan baik? Apa yang bisa diperbaiki? 9. Fokus pada karaktermu. Alih-alih mengkhawatirkan opini orang lain, fokuslah pada pengembangan diri. Ketika kamu menjalani hidup dengan nilai dan karakter, kamu akan merasa lebih damai dan percaya diri. 10. Ingat memento mori, kematian. Ingat bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Ini bukan untuk membuatmu takut, tetapi sebagai pengingat untuk hidup dengan penuh makna dan fokus pada yang benar-benar penting. Itulah 10 tips dari stoikisme yang bisa kita aplikasikan untuk menjalani hidup yang lebih baik dan penuh energi. Semoga video ini membantu kalian untuk terus mengembangkan diri. Jadi, tips mana yang paling mengena di hatimu? Tuliskan di kolom komentar di bawah ini.